Inilah saatnya Bapak Ibu bangkit memajukan UMKM yang ada di Pulang Pisau. Semoga pertemuan KB ini khusus untuk Kalimantan Tengah sendiri. Istilahnya tentang pembiayaannya gimana, syarat-syarat segala macam. Jadi dua produk unggulan, Mbak, untuk membina para pelaku UMKM yang memang baru berdiri. Apa keuntungan bagi masyarakat kita, Pak, jika kita taat bayar pajak? Jadi penghasilannya yang penghasilan besar yang bayarnya banyak, yang penghasilan sedikit bahkan kalau di bawah 500 juta itu nggak perlu bayar pajak. Tetapi yang semuanya, apa kabar? Sahabat UMKM di mana saja Anda saat ini berada. Saat ini kita masuk ke sesi talkshow yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan motivasi tersendiri bagi kawan-kawan UMKM yang ada di Pulang Pisau. Kebetulan hari ini kita juga berada di dalam satu tenda, di dalam satu komunitas UMKM di Kabupaten Pulang Pisau. Harapan kita talkshow yang kita gelar hari ini memberikan nuansa tersendiri bagi semangat untuk daya dorong UMKM mengembangkan diri dalam melakukan usaha mereka. Dan kita lihat di sisi sebelah kanan saya ada beberapa stand pameran yang dilaksanakan oleh kawan-kawan sahabat UMKM yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Ini menandakan bahwa inilah tumbuh kembangnya UMKM di Kabupaten Pulang Pisau sudah luar biasa. Ini patut menjadi apresiasi kita untuk terus mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Kalau beberapa waktu yang lalu Pulang Pisau mendapatkan alokasi bantuan UMKM dari Dinas Perindakop UMKM Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu produk yang dinamakan TABE, Tangan Berkah. Inilah yang menjadi nafas dari mereka UMKM untuk terus meningkatkan produktivitas mereka dalam rangka untuk memajukan usaha kecil mereka di bidang makanan lokal. Dan inilah yang disebut dengan penguatan inflasi di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Ada 3 narasumber yang hari ini akan kita hadirkan membahas khusus UMKM yang ada di Pulang Pisau. Mereka seluruhnya banyak yang masih belum tahu apa itu pengembangan UMKM, daya dorongnya seperti apa, dikaitkan dengan era digital, UMKM harus mengikuti hal tersebut. Aplikasi TABE yang diluncurkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan nuansa tersendiri bagi geliat UMKM yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Kalau kemarin distribusi dari bantuan CSR, hari ini juga Bang Kalteng bersama kita memberikan sebuah topik utama. Talkshow TABE, talkshow UMKM ini memberikan nuansa tersendiri. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan sebuah gambaran yang luas bagaimana sebuah pengembangan UMKM dikaitkan dengan era digital. Baik, kita akan kedatangan 3 narasumber. Yang pertama dari KP2KP. Kabupaten Pulang Pisau akan kita undang ke atas panggung untuk melihat dan memberikan gambaran sejauh mana UMKM dapat memberikan kontribusi yang baik menjadi sebuah usaha yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Nanti akan kita melihat langsung bagaimana informasi yang didapat tentang perpajakan di Kabupaten Pulang Pisau diberlakukan untuk UMKM yang ada di Pulang Pisau. Kemudian tamu kedua, kita juga akan menghadirkan narasumber dari Bank Kalimantan Tengah, cabang Pulang Pisau, yang juga akan memberikan gambaran penting bagaimana tentang pembiayaan, kredit dan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi di Kabupaten Pulang Pisau. Nanti kita juga akan undang mereka bergabung dalam satu kursi talkshow yang diadakan dari Kalteng UMKM hari ini. Talkshow ini diharapkan juga memberikan gambaran penting bagaimana daya dorong UMKM dari pemerintah dan masyarakat yang ingin berusaha. Kemudian tamu yang ketiga, kita juga akan hadirkan dari Disperindakop Provinsi Kalimantan Tengah, nanti juga akan bersama-sama mengupas bagaimana korelasi UMKM dalam rangka untuk mendorong masyarakat Pulang Pisau melakukan usahanya mereka. Baik, kita panggil dari KP2KP Kabupaten Pulang Pisau. Yang kedua dari Bang Kalteng, silahkan untuk naik ke atas panggung. Kita akan berbincang banyak tentang UMKM. Kemudian dari Disperindakop Provinsi Kalimantan Tengah, kita juga hadir untuk bersama-sama 3 narasumber ini nanti akan memberikan keterangan yang seluas-luasnya bagaimana pengembangan UMKM yang ada di Pulang Pisau. Banyak program,
banyak kegiatan dan banyak inovasi yang dilakukan oleh mereka-mereka ini dalam rangka penguatan usaha kecil menengah yang ada di Pulang Pisau. Oke, ketiganya selamat datang bapak-bapak sekalian. Ini nggak ada ibu ya. Semuanya bapak-bapak. Nanti asisten dibantu untuk mikrofonnya karena mikrofonnya kita bergantian saja. Tapi yang jelas bapak-bapak sekalian, hari ini kita sudah lengkap. Ada 3 narasumber yang akan memberikan gambaran penting tentang pengembangan produk UMKM yang ada di Pulang Pisau. Bagaimana tentang perpajakannya, kemudian bagaimana korelasi tentang Bangkalteng dalam kemudahan dalam iklim investasi di Pulang Pisau. Kemudian dari Disperinangkop Provinsi Kalimantan Tengah juga bagaimana ketiganya ini memberikan daya dorong kepada UMKM yang ada di Pulang Pisau. Sebelumnya selamat datang Pak di Bumi Handepapakat Kabupaten Pulang Pisau. Mudah-mudahan di sebelah kanan ini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang konsen melakukan usaha kecil mereka. Mudah-mudahan dengan keterangan hari ini, informasi yang kita dapat akan benar-benar membuat kerangka acuan mereka untuk berusaha semakin terbuka lebar dan memiliki izin usaha atau kelengkapan yang luar biasa nantinya. Baik, kita akan ke pajak dulu Pak. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak tentang perpajakan. Jadi Bapak Ibu UMKM peserta yang ada di sebelah kanan di stand, kita sambil perhatikan bagaimana ketentuan yang akan diberlakukan tentang pajak mereka untuk terus melakukan usaha kecil mikro menengah di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian nanti Bangkalteng, kemudian dari Disperinangkop juga ada. Ya, boleh sedikit menyapa pendengar kita Pak, kehadiran Bapak siapa, kemudian dari Provinsi Kalteng, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Nama saya Dominikus Sianipar Pak. Kebetulan saya pejabat istilahnya fungsional pengawas koperasi. Dan kebetulan juga kita sudah ada 4 tahunan Pak di bidang UMKM-nya langsung. Jadi kalau di Dinas Koperasi saya dipanggil Pak Domi atau Pak Dom Pak. Pak Dom ya. Ya, baik, terima kasih Pak Dom, selamat datang di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian berikutnya boleh mikrofon kita sampaikan dari Bangkalteng. Boleh kenalan dulu Pak? Oke, selamat pagi, saya dengan Himawan, saya dari Divisi Pemasaran Bangkalteng Kantor Pusat. Di sini kami diminta untuk dukungan dari Bangkalteng untuk para pelaku usaha UMKM. Semoga dengan hadirnya Bangkalteng di sini dapat membantu para pelaku UMKM bisa naik kelas. Ya, terima kasih. Biasa. Amin. Terima kasih. Ke KP 2KP Pulang Pisau ini boleh tahu dulu siapa dulu ini? Ya, baik, terima kasih. Saya Teguh, Kepala KP 2KP Pulang Pisau. Jadi kami nanti akan sampaikan terkait dengan pajak ya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Kadis dan Pak staf ahli terkait dengan pajak. Bagaimana dengan UMKM kewajiban pajaknya? Nanti kita sampaikan bahwa pajak itu jangan sampai menjadi momok ya. Karena itu sekarang kita sudah pro investasi, pro UKM. Betul. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Teguh kedatangannya di Talkshow UMKM hari ini. Mudah-mudahan nanti perbincangan kita akan menjadi informasi yang selengkap-lengkapnya untuk UMKM yang ada di Pulang Pisau. Baik, kita akan ke Pak Dom. Nah, kita Pak Dom kalau boleh tahu ada sebuah aplikasi dari Provinsi Kalimantan Tengah Tabe. Nah, masyarakat UMKM kemarin juga kita tanya masih sangat minim pengetahuan tentang Tabe. Apa Pak sebenarnya Tabe ini? Boleh dijelaskan sedikit? Saya jelaskan Pak ya. Jadi Tabe itu sebenarnya tangan berkah yang tujuannya untuk mempromosikan produk-produk dari pelaku usaha mikro se-Kalimantan Tengah, termasuk Pulang Pisau. Cuma ada syaratnya Pak, ada adminnya juga. Kalau daftarnya bisa langsung daftar kita sendiri, yang kita download dulu melalui Play Store. Nah, kita download, kita daftar. Cuma nanti kami lihat sendiri di situ harus punya NIB Pak, nomor induk berusaha. Jadi istilahnya namanya kita berusaha itu seperti kita analogikan harus ada SIM-nya dulu. Jadi istilahnya semua pelaku usaha harus punya NIB. Kebetulan tadi Pak saya minum kopi di sana, tadi itu di ujung sana.
itu apa gimana enggak ada gerobak atau enggak kayak gitu Pak. Kebetulan pada tahun ini memang kami ada promosikan ada memberikan bantuan produktif dan gerobak. Untuk Pulang Pisau mungkin kalau bantuan produknya ada 700-an ya Pak ya. Jadi untuk gerobaknya ada 90-an dari bantuan Provinsi Kalimantan Tengah yang dibantu oleh teman-teman kita di Sperindak dan UKM Pulang Pisau. Sedikit Pak apanya, jadi istilahnya kami Pak di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, bukan di Dinas Perindustrian gitu Pak, nggak ada. Terkait dengan TABE itu, jadi istilahnya saya sendiri adminnya juga Pak. Jadi nanti di sana kami lihat memang istilahnya kalau produknya memang layak, kita promosikan di sana, ya kan? Langsung kita add dan bisa langsung mempromosikan semua produk-produk istilahnya Bapak Ibu di sini. Jadi istilahnya mau berapa produk Bapak Ibu bisa langsung di sana dan ada daftar harganya ada dan langsung nomor WA-nya. Gimana caranya istilahnya kalau ada pelanggan yang mau produk Bapak Ibu itu cukup diklik langsung memang ke WA yang terdaftar, WA pelaku usaha sendiri. Jadi bisa menego harganya bisa, tapi yang jelas di ETAB itu sudah ada istilahnya harga tetapnya Pak. Masalah menegonya pelanggan dengan istilahnya pelaku usaha UKM silakan. Jadi langsung memang terhubung dengan WA atau nomor telepon dari pelaku usaha mikro sendiri. Baik Pak Dom, kalau boleh tahu kira-kira untuk mengakses TABE, masyarakat UMKM itu juga harus memang melengkapi beberapa persyaratan yang dilewati. Tapi sebenarnya nanti untuk menerima bantuan dari provinsi ini kira-kira memang wajib hukumnya untuk TABE atau bagaimana? Download dulu atau gimana? Kalau masalah diwajibkan, kalau Kalimantan Tengah kami istilahnya menghimbau ya pakai itu Pak ETAB-nya. Soalnya sudah kita langsung dengan Kominfo juga. Jadi nanti masalah kelancaran aksesnya itu saya rasa 2024 ini sudah lancar sekali. Karena kita sudah tahun 2024 ini sudah langsung kita istilahnya bermitra dengan Kominfo. Jadi istilahnya kami menghimbau pelaku usaha mikro khususnya di Pulang Pisau ini untuk mendaftar ke sana. Dan memang syaratnya yang pertama tuh tanpa melihat yang lain-lain, yang pertama dulu NIB-nya Pak. Jadi saya nomor induk berusahanya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum memiliki NIB, mohon istilahnya langsung diurus Pak. Soalnya masalah penerbitan NIB itu cukup hanya pakai smartphone. Jadi nggak ada terkendala di sananya. Itu dan NIB ada di situ istilahnya OSS Indonesia itu di Play Store itu langsung kita daftar sendiri, jadi sambil istilahnya berusaha juga bisa kita langsung daftar langsung keluar NIB-nya, jadi tidak ada masalah. Tapi memang kami di TABE-nya kami melihat NIB-nya Pak, sudah punya NIB belum, soalnya kalau tidak punya NIB ya berarti istilahnya belum terdaftar Pak. Baik. Nah itu soalnya NIB itu pengganti dari istilahnya SKU, SIUP-nya dan lain-lain Pak. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut Pak Asik tentang TABE. Tadi sedikit gambaran dari sahabat UMKM bahwa TABE ini merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi persyaratan kita menjadi seorang pengusaha kecil dalam menyesuaikan dengan era digital yang terjadi saat ini. Baik, NIB, tapi TABE tadi identik dengan harus memenuhi persyaratan, diantaranya adalah nomor pokok wajib pajak. Boleh kita lari ke Pak Teguh kira-kira sebagaimana korelasi sinergi yang dilakukan perpajakan untuk mendorong UMKM ini, karena memang kemarin kita ngobrol rata-rata tadi belum punya NPWP pribadi. Dari di PKP 2KP seperti apa yang mau dilakukan ke depan ini? Baik, jadi terkait dengan pajak tadi sempat disinggung terkait dengan NPWP, syarat administrasi, kemudian tadi ada NIB, TABE, ya. Kemudian bahkan kalau interaksi dengan bank itu akan ditanyakan NPWP. Sekarang itu NPWP ini mulai 2024 itu akan sama dengan NIK. Cuma ini rencana awalnya 1 Januari diundur menjadi 1 Juli ya. Jadi NIK nanti sama dengan NPWP. Apakah semua penduduk itu nanti otomatis memiliki NPWP karena basisnya NIK? Tidak.
nanti diaktifkan. Yang memang memerlukan akan mengaktifkan NIK-nya sebagai NPWP, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pendaftaran NPWP atau aktivasi NPWP itu menggunakan sarana online. Jadi tadi disampaikan dari Diskop Provinsi bahwa sekarang memang pendekatannya semua online. Jadi Bapak Ibu sekalian, para UKM kalau ingin mendaftarkan NPWP itu bisa menggunakan fasilitas online. Kalau di searching di Google daftar NPWP pasti akan merujuk ke situs kami ya. Dan itu nanti diupload, otomatis akan keluar sepanjang nick-nya valid. Jadi memang kalau belum valid nanti bisa koordinasi ke Disdukcapil ya. Yang pertama, yang kedua sangat mudah ya. Nanti begitu daftar kalau nick-nya valid, nanti otomatis NPWP-nya akan masuk ke email. Nah, masuk ke email dan itu tidak harus cetak, di screenshot saja, di print itu bisa. Jadi tidak perlu ke kantor pajak. Tetapi kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian ada kesulitan, silahkan datang ke kantor pajak. Nanti akan kita bantu. Luar biasa. Jadi KP 2KP Pulang Pisau siap memberikan informasi yang seluas-luasnya untuk sahabat UMKM yang nanti pengen mengurus NPWP. Kalau tidak dilakukan sendiri mungkin bisa minta bantuan dari KP 2KP. Inilah bentuk sinergi yang kita lakukan perpajakan, perbankan, Diskop yang dalam rangka untuk bagaimana mendorong UMKM yang ada di Pulang Pisau ini menjadi sebuah UMKM yang memang benar-benar mengikuti perkembangan era digital saat ini. Baik, kalau masyarakat UMKM, sahabat UMKM sudah tabenya sudah di-download, dilengkapi dengan persyaratan pajak dan sebagainya. Sementara mereka ketika sudah lengkap tentu modalnya gimana ini Pak untuk pengembangan. Berarti kan gitu, kita larinya ke bank. Di Kalteng ini ada sebuah bank lokal Kalimantan Tengah yang memang sudah menjadi rangkaian satu memberikan daya dorong dalam rangka pengembangan UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Program yang diluncurkan Bank Kalteng dalam rangka penguatan UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih. Ya. Oke, kami dari Bank Kalteng sesuai instruksi dari arahan Pak Gubernur Pak Sugianto Sabran, jadi mana kita punya program namanya Selalu Berkah Pak, Sentral Layanan Pelaku Usaha Berkah Kalimantan Tengah, di mana terdapat 4 program, yaitu satu programnya adalah program untuk pelatihan, permodalan, pendampingan, dan pemasaran. Jadi para pelaku UMKM di sini kita juga tidak hanya memberikan pelatihan saja, tapi kita berikan permodalan juga, pendampingan juga, dan juga pemasaran juga. Sudah 3 kali kami melakukan talk show dan pelatihan di Palangkaraya dengan dihadiri oleh kurang lebih 300 para pelaku UMKM Mbak. Terakhir itu berdepatan dengan Hari Ibu di Best Western Batanggaring. Kita undang para Forkopimda dan para pejabat daerah dan juga para pelaku UMKM untuk hadir. Semua adalah para pelaku UMKM perempuan. Jadi bukan hanya Hari Ibu aja tapi perempuan. Jadi yang masih muda pun sudah kita ikut juga di sana. Kita berikan pelatihan bagaimana cara mereka itu untuk mengembangkan usahanya menjadi naik kelas. Mudah-mudahan para pelaku UMKM di sini dapat juga ikut serta juga nanti hadir di Pulang Pisau untuk diberikan pelatihan, pendampingan, pengembangan permodalan dan pemasaran sehingga bisa naik kelas segera Pak. Baik, terima kasih. Baik, itu sedikit gambaran Bank Kalteng dalam rangka untuk memberikan kemudahan usaha bagi UMKM yang ada di Pulang Pisau. Bank Kalteng mempunyai strategi dalam rangka untuk penguatan usaha masyarakat. Inilah yang disebut dengan sinergi antara perbankan, pajak, dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang nantinya juga akan tergambar dengan baik bagaimana pengembangan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Provinsi Kalimantan secara umum. Baik, kita kembali ke Pak Diskopnya, kira-kira Pak, TAB yang diluncurkan dari Provinsi Kalteng ini sudah di-download oleh beberapa UMKM dan kesulitan-kesulitan mereka rata-rata apa yang dialami mereka Pak? Siap Pak. Masalah downloadnya sebenarnya masalah penggunanya saya cek sendiri kemarin itu sudah berkisar 2.600-an Pak. Hampir 3.000 di-download masyarakat UMKM. Iya, cuma yang masih istilahnya mau nampilkan produknya di sana itu berkisar 200-an orang Pak. Jadi nanti di apa itu sebenarnya di TAB itu bukan cuma untuk pemasaran saja, masuknya juga enak sudah kami integrasikan nanti dengan OSS-nya.
Ya kan, kita tahu sendiri istilahnya penerbitan NIB itu memang belum diwajibkan Pak. Jadi istilahnya NPWP itu memang sudah diwajibkan sebenarnya Pak. Cuma karena belum semuanya punya, jadi istilahnya nggak diwajibkan, bisa istilahnya melewatkan, istilahnya ada fiturnya desanya melewatkan NPWP belum punya gitu Pak. Tapi yang kami dari Dinas Koperasi juga istilahnya sepakat istilahnya bahwa pelaku usaha sendiri wajib istilahnya mengurus NPWP-nya, karena istilahnya kewajiban kita juga bayar pajak dari usaha-usaha yang kita geluti. Dan satu informasi Pak, jadi istilahnya BPJS Ketenagakerjaan juga wajib, karena istilahnya itu sangat-sangat penting untuk kita, jadi ada asuransi diri kita sebagai pelaku usaha. Yang kami apakan Pak, yang kami himbau di sana juga, di ETB juga ada di sana tuh, kalau istilahnya kita downloadnya itu ada info pelatihan dari kami Dinas Koperasi juga ada di situ, dan info-info istilahnya masalah pembiayaan perbankan juga ada Pak. Jadi istilahnya memang kami kemarin saya istilahnya ke Jakarta sana Pak. Jadi istilahnya kementerian memang istilahnya permasalahan dari UMKM ini 50% lebih Pak, masalah pembiayaan atau permodalan itu Pak. Jadi istilahnya, jadi ada kami di ETB itu ada kami bikin di situ fiturnya nanti istilahnya tentang pembiayaannya gimana, syarat-syarat segala macam. Jadi enak ada informasinya di sana. Jadi info pelatihannya ada, pembiayaannya ada. Jadi istilahnya kalau belum punya NIB bisa langsung mengaksesnya di sini, menerbitkan NIB-nya sendiri. Soalnya memang NIB itu Pak sangat kami tekankan, karena itu kalau nggak terdaftar ya berarti belum kita akui Pak sebagai pelaku usaha begitu. Terima kasih. Ya, oke, dari betapa pentingnya kita UMKM, sahabat UMKM, Bapak Ibu nanti juga memiliki sebuah akses pelatihan dan lain sebagainya, semua di dalam satu aplikasi ETB yang disediakan. Jadi masyarakat jangan hanya berusaha memiliki usaha kecilnya, tapi juga harus dilengkapi dengan izin usaha yang tadi disampaikan sangat mudah sekali. Kemudahannya sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu boleh konsultasi ke lokasi tempat tinggal, termasuk dengan pajak. Pak, dari Pak Teguh, kira-kira kalau dari segi perpajakan, bagaimana sih pendampingan perpajakan membantu mereka untuk memiliki satu NIB bagi mereka untuk meneruskan, untuk masuk ke TAB kan harus ada NIB. Kira-kira kemudahan seperti apa yang ditawarkan perpajakan, mereka-mereka ini bisa berkumpul bersama untuk mendapatkan informasi selengkap-selengkapnya untuk perpajakan nanti. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pendaftaran NIB, prinsipnya ada kemudahan untuk mendaftarkan NPWP, ya itu yang pertama. Jadi apalagi nanti setelah 1 Juli 2024 NIB sama dengan NPWP sama dengan NIK akan lebih mudah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah sempat berkomunikasi dengan Dinkop, nanti akan kita coba lakukan pendampingan secara lebih terstruktur ya. Walaupun beberapa UKM juga sudah datang ke tempat kami ya. Waktu itu yang binaan dari Kelurahan Pereng juga sudah datang ke kami. Karena ada permasalahan PWP itu, dan setelah ketemu juga clear ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembayaran pajak. Bapak Ibu sekalian, kalau istilah punya NPWP kemudian ada kekhawatiran bayar pajak ya. Mulai tahun 2022 itu sudah ada insentif, fasilitas untuk UKM. Jadi pemerintah bersama DPR sudah meluncurkan undang-undang ya. Jadi ada aturan terbaru, UMKM dengan omset setahun di bawah 500 juta atau sebulan rata-rata 41-42 ya, itu tidak perlu bayar pajak. Ya. Jadi tidak semua pemilik NPWP wajib bayar pajak. Ya. Jadi kalau mereka posisinya karyawan misalnya, maka ada penghasilan tidak kena pajak. Untuk UKM juga ada PTKP, ada penghasilan tidak kena pajak, itu omsetnya di bawah 40 juta. Setahun di bawah 500 juta tidak wajib bayar pajak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepanjang masih UMKM, maka tidak perlu khawatir terkait dengan pembayaran pajak. Silahkan diusahakan sebaik mungkin supaya usahanya berkembang, tetapi setelah itu baru nanti ada pembayaran pajak dengan tarif yang sangat kecil ya, 0,5% saja. Nah, jadi seperti itu. Nanti
untuk lebih jelasnya bisa datang ke kantor kami atau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu bisa komunikasikan dengan kami. Baik, terima kasih Pak untuk informasi pajaknya dari jangan takut untuk mengurus memiliki NPWP karena tadi Pak Teguh bilang ketika masyarakat punya nomor NPWP tidak harus membayar pajak, tapi ada ketentuan yang berlaku di sana. Itu nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Kebetulan di sini ada puluhan UMKM berkumpul. Nanti kita juga akan tanya jawab bagaimana mereka memiliki kesulitan. Kemudian ada tanya-tanya seperti apa kita akan buka. Setelah Bang Kalteng nanti menyampaikan dulu sesi Bang Kalteng ini bagaimana Bang Kalteng memiliki permasalahan bisa menjawab keluhan masyarakat UMKM ini dalam berusaha. Produk apa saja yang mereka harus tawarkan, yang harus mereka membuat pengembangan usaha mereka. Apa Bang Kalteng hadir ke UMKM ini? Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau di Bang Kalteng itu kita punya 2 produk unggulan Pak untuk membina para pelaku UMKM yang memang baru berdiri. Yaitu ada Betang Berkah sama UMKM Berkah. Di mana pinjaman ini sampai dengan 15 juta untuk yang UMKM Berkah. Untuk yang Betang Berkah ada 10 juta rupiah. Syaratnya itu sangat mudah. Dia syaratnya hanya KTP pemohon untuk yang pelaku UMKM-nya dan suami istri dan kartu keluarga. Selanjutnya ada tempat usahanya dia berdiri di mana. Jadi ada tim survei yang mendatangi ke tempat usaha. Kalau sudah ada tim survei, ada NIB, maka mereka akan berhak untuk mendapatkan pinjaman yang ramah di kantong, yaitu 1,5% setahun. Jadi bukan sebulan, tapi 1,5% setahun. Jadi sangat-sangat murah menurut saya. Dan syaratnya mudah Pak ya? Syaratnya sangat mudah dan cepat Pak. Dan cepat. Jadi sahabat UMKM untuk memiliki permodalan lanjutan jika Bapak Ibu pengen modal, tadi disampaikan Bang Kalteng untuk mendapatkan pinjaman 10 juta rupiah, itu bunganya sangat kecil sekali, kemudian kemudahannya sangat mereka tawarkan untuk Bapak Ibu mengembangkan usaha. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini, pelaku UMKM di Pulang Pisau, kita akan buka sesi tanya jawab. Kira-kira siapa dulu yang pertama? Oke, boleh mikrofon dibantu untuk menyampaikan ke Bapak? Boleh dikenalkan dulu siapa nama dan usahanya apa, di mana usahanya dan namanya siapa? Boleh ya? Baik, jadi ini adalah 3 narasumber ini, boleh Bapak Ibu lakukan pertanyaan apa saja tentang keluhan bagaimana terkait dengan usaha Bapak Ibu sekalian. Silakan dari mana dulu? Terima kasih. Nama saya, kenalkan dulu, nama saya Pak Mulyadi. Adapun jualan saya adalah jual beraneka macam gorengan Pak. Tepatnya di Rai 2 dekat Bundaran Bala lah. Mengenai perpajakan Pak, kepada Pak Teguh, saya ingin sedikit bertanya. Kebetulan saya pribadi belum mempunyai NPWP Pak, dan ingin mendaftar mempunyai NPWP itu, pengen bayar pajak lah gitulah. Jadi setelah istilahnya kita jadi bayar pajak itu terus menerus, apa keuntungan bagi masyarakat kita Pak? Jika kita taat bayar pajak untuk kedepannya. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Beliau ini usaha pentol di Pulang Pisau. Lalu beliau juga belum punya NPWP dan pengen punya Pak. Kemudahan, keuntungannya dan apa sih yang didapat ketika mereka punya NPWP? Nanti bisa dijelaskan. Ini dijawab satu-satu atau di global saja dulu? Satu-satu? Oke, satu-satu langsung dijawab biar terang ya. Baik Pak, KP 2KP. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Mulyadin ya. Semoga usahanya tambah besar ya. Baik, terkait bagaimana cara mendapatkan NPWP, mendaftarkan NPWP, sekali lagi Bapak Mulyadin bisa akses, ada smartphone ya. Ya, nanti bisa dicari di Google ya. Daftar NPWP. Nah, daftar NPWP nanti akan masuk ke situs kami, nanti akan memasukkan NIK, akan dicek dulu di situ sistem itu. Kalau valid, maka akan lanjut, diikuti prosesnya, dan nanti akan keluar NPWP-nya masuk ke email. Jadi NPWP-nya itu NPWP soft copy. Hard copy-nya akan dikirim paling lama sebulan lah, nanti dikirim ke lokasi atau nanti kita
kirim via pos ya, atau nanti bisa juga ngambil di kantor pajak Pulang Pisau, Jalan Darum Dawan 57. Itu kalau Pak Mulyadin bisa akses sendiri ya. Kalau memang perlu pendampingan silahkan datang ke kantor kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaatnya? Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi pajak ini sumber pendapatan negara ya. 80% APBN itu dari pajak. Sebagian APBN itu juga mengalir ke provinsi, mengalir juga ke daerah, kabupaten, kota. Ya. Jadi pajak mungkin saya sampaikan sedikit. Pajak itu ada pajak daerah. Kalau di kabupaten kota kita kenal adanya PBB atau BPHTB atau retribusi. Ya. Kalau provinsi kita kenal ada pajak STNK motor, kendaraan bermotor. Kalau pusat ada PPH dan PPN atau biaya mater itu juga pajak pusat. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya konsepnya adalah gotong royong. Kita yang punya penghasilan tadi ya di atas 500 juta bergotong royong sodakoh untuk negara lah kalau bahasa ini ya. Menyumbang untuk negara walaupun mungkin sedikit. Jadi penghasilannya yang penghasilan besar yang bayarnya banyak, yang penghasilan sedikit bahkan kalau di bawah 500 juta itu nggak perlu bayar pajak, tetapi yang di atas itu ya sesuai dengan jumlah penghasilannya. Jadi kalau manfaatnya secara langsung tidak, tetapi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, BPJS kesehatan yang ditanggung pemerintah, kemudian pendidikan itu semuanya berasal dari pajak. Saya kira itu, Pak. Cukup jelas Pak Mulyadi? Jadi nanti silahkan diurus pajaknya karena sangat penting sekali untuk mengakses ETB pun Pak Mulyadi juga nanti harus ditanya dulu NPWP-nya. Jadi Pak Mulyadi kalau tidak paham nanti boleh terbuka ke KP2KP yang ada di Jalan Darung Bawan ya. Nomor 57 KM 13 ya. Ya. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Siap membantu Pak ya? Siap. Siap membantu. Terang Pak Mulyadi ya? Baik, terima kasih. Berikutnya yang mau bertanya boleh. Ya, kita hari ini habis-habiskan Bu ya, biar nanti pulang dari sini langsung download ETB-nya di aplikasi Play Store. Ada yang namanya Tabe, nanti di-download saja ikuti. Tapi syaratnya juga tadi ada NPWP, KTP, foto dan lain sebagainya. Itu harus dipenuhi dulu. Boleh, silakan dengan Ibu siapa? Selamat pagi, saya dengan Ibu Yasiel Asmiati. Saya tinggal di perumahan Marina Permai Re 2. Usaha saya adalah catering. Yang ingin saya tanya pada pagi hari ini masih berkenaan dengan pajak ya. Tadi dikatakan Bapak bahwa penghasilan di bawah 500.000 tidak wajib. Nah, yang saya tanyakan jika orang punya penghasilan di atas 500.000, pembayaran pajaknya itu per tahun atau per bulan? Ada 3 poin yang saya tanyakan ya Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kan pelaku usaha homemade juga kan, dan juga kami jualan online. Kalau seperti itu apakah juga dikenakan pajak? Yang ketiga, kalau orang sudah punya NPWP tapi pendapatan kan naik turun Pak, itu pembayaran pajaknya bagaimana? Apakah tetap atau sesuai penghasilan waktu itu? Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Asmiati. Beliau ini usaha catering di Pulang Pisau. Kesulitan yang di dalam pikirannya adalah bayar pajaknya gimana sih, terus kapan? Kemudian dia usaha online ini kena pajak enggak? Ketika penghasilannya mereka Ibu Asmiati ini naik turun, nanti hitungannya pajak seperti apa? Boleh langsung Pak Pajak ini. Ya, terima kasih. Saya excited. Senang sekali nih banyak yang tanya tentang pajak. Juga jadi PR bagi saya, banyak yang belum paham dan saya perlu ini. Terima kasih sekali dari difasilitasi oleh Diskop ya dan Bank Kalteng kita bertemu dengan UMKM. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan sekali lagi terkait dengan membayar pajak ya. Jadi kita bedakan karena saya bicaranya dengan UMKM ya. Dengan UMKM itu kita perlu bedakan antara punya NPWP kemudian pembayaran pajak ya. Kalau punya NPWP tidak wajib serta-merta bayar pajak. Karena tadi ada fasilitas
insentif untuk UMKM di bawah 500 juta setahun omsetnya, itu tidak perlu bayar pajak. Tetapi wajib lapor SPT tahunan ya. Jadi bayar pajaknya enggak, tetapi lapor SPT tahunan wajib. Ya kalau apa namanya? Aktif ya. Kalau NPWP-nya aktif. Kalau NPWP-nya enggak aktif nanti enggak bisa akses ke Bank Kalteng, enggak bisa ke BRI, enggak bisa ke bank-bank itu ya. Itu harus aktif memang kalau mau berinteraksi dengan perbankan ya. Jadi kalau punya NPWP aktif tuh bisa jadi tidak bayar pajak kalau omsetnya di bawah 500 juta setahun, tetapi lapor SPT-nya dan lapor SPT tidak bayar ya, gratis. Itu yang pertama. Jadi pembayaran pajaknya kalau terkait bulanan atau tahunan, kalau untuk UMKM sesuai dengan penghasilan. Kalau kemudian memang di atas 500 juta setahun, bulan ini misalnya omset misalnya ya, kita semuanya kan berharap hasilnya banyak, 100 juta. Maka dikenakan tarifnya ya dari 100 juta setengah persen. Kalau bulan depan misalnya turun 10 juta, ya ternyata di setahun kan tidak sampai 500 juta, berarti nggak perlu bayar pajak. Jadi naik turun sesuai dengan penghasilan. Itu sekaligus menjawab nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3 penghasilan. Jadi pajak itu berdasarkan penghasilan dengan syarat penghasilannya tadi kalau UMKM sudah di atas 500 juta setahun atau diperkirakan di atas 500 juta setahun. Jadi kalau buka bulan pertama sudah di atas 50 juta, bisa jadi nanti di bulan ke 11 itu sudah wajib bayar pajak. Ya, karena sudah di atas 500 juta. Tapi bulan 1 sampai dengan bulan Oktober, bulan ke-10, kalau masih di bawah 500 juta setahun itu tidak perlu bayar pajak. UMKM baru buka ya. Itu jadi kalau yang wajib bayar pajak sebenarnya bulanan. Nah nanti setahun itu tinggal menghitung saja apakah setelah di total ya setahun berapa misalnya ada kekurangan atau tidak dari setengah persen itu. Kalau kurang ya nambahi saja kekurangannya. Kemudian yang berikutnya, apakah penghasilan saya punya penghasilan sebagai pegawai misalnya atau karyawan atau penghasilannya banyak usaha di online tadi sebutkan ya. Ada usaha warungan, ada usaha catering, maaf tadi catering saya singgung, lupa. Maka itu total Bu. Nah, Ibu bisa melakukan pencatatan mana dari catering, mana dari online, mana dari mana sumber mana, di total saja. Manakala sudah di atas 500 juta berarti perlu dihitung, dipersiapkan dananya untuk bayar pajak sebagian. Cukup barangkali? Oke. Ya. Baik. Terima kasih Bu Asmiati yang memiliki usaha catering dan ada tambahan. Dan itu tadi nanti penghasilan kotor Bu nggih. Nggih, kan penghasilan bersih. Iya. Jadi pajak tidak perlu membebani Ibu untuk kayak rasa ketakutan itu nggak usah Bu. Yang penting daftar dulu ketika Ibu sudah punya NPWP, nanti ketika tidak jelas cukup datang ke kantor pajak akan dijelaskan semaksimal mungkin tentunya. Cukup Ibu ya. Baik, berikutnya saya buka lagi. Ada? Silakan. Ya silakan Ibu, nunggu mikrofonnya. Ya, jadi hari ini kita tuntaskan, walaupun nanti kalaupun tidak tuntas nanti akan ada sesi berikutnya di waktu-waktu mendatang, tapi yang jelas kita masih punya waktu untuk bertanya dan ketika narasumber akan menjawab. Tadi yang mana yang tanya? Oh sekalian ya, nggak apa-apa ya, 2 orang menanya nanti langsung saja. Silakan Ibu, nama, usaha dan di mana lokasinya ini? Terima kasih. Perkenalkan nama saya Cumiyanti, usaha saya kerajinan rotan. Sebenarnya kami sebagai pelaku UMKM kemarin itu masih penasaran apa itu tabe. Cuma tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak tadi, jadi kan yang kami tanyakan sekarang itu apa manfaat tabe yang dapat kami peroleh untuk pelaku UMKM. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Cukup Ibu manfaat ya, yang diperoleh. Terima kasih. Ya. Berikutnya dengan Ibu siapa, usahanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian, saya dari Mentaren 2, usaha emping jagung. Yang mau saya tanyakan tentang bunga betang berkah. Untuk per bulannya itu selama 1 tahun itu berapa gitu loh. Soalnya saya nggak terlalu paham tentang persen. Jadi berapa gitu untuk setiap bulannya. Ya situ aja yang saya sampaikan, terima kasih.
Baik, dua penanya dulu Bu ya, kita jawab dulu. Yang pertama tadi Ibu menanyakan terkait dengan manfaat pajak. Jadi kembali ke Pak Teguh nih, Pak Teguh, rupanya bagian pajak ini rumit banget di mata ibu-ibu ini untuk pengembangan usaha. Boleh sedikit gambaran jawab Ibu tadi yang punya usaha rotan, dengan emping. Tabe ya, tabe Bu ya, tabe baik. Ke tabe ya, manfaat yang diperoleh ketika daftar tabe Bu. Terima kasih Ibu untuk pertanyaan paling bagus itu. Jadi istilahnya apa manfaat tabe itu sendiri? Sebagai contoh Ibu, ya jadi istilahnya memang kami ada di sana fiturnya bukan cuma istilahnya pemasaran saja. Itu ada di sana info-info istilahnya program-program kami dari Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah yang notabene mungkin ya istilahnya kan namanya Dinas Koperasi Provinsi Tengah membawahi 13 kabupaten satu kota termasuk Pulang Pisau sendiri. Jadi istilahnya sebagai contoh lah. Jadi kemarin itu kan jadi istilahnya saya sebagai pelaku usaha tidak pernah mendapatkan pelatihan gitu Bu. Jadi istilahnya Kak, jadi begitu daftar Ibu di sana, kami sudah tahu bahwa namanya ini, istilahnya produknya ini, jadi itu ada di istilahnya take and give-nya Bu. Maksudnya saya di situ usaha Ibu kami tahu, kami pantau perkembangan usaha Ibu, sebagai contoh nih ya Bu ya. Jadi istilahnya untuk kerajinan, istilahnya apa sih yang penting-penting untuk pelatihan untuk Ibu? Jadi kami istilahnya tawarkan di situ pelatihan ini dan Ibu bisa langsung mendaftar sendiri di situ. Itu selain dari pemasarannya. Dan kami istilahnya bisa berinteraksi juga dengan Ibu karena sudah ada nomor WA Ibu. Jadi kami jadi nggak repot-repot lagi istilahnya nantinya untuk istilahnya BIMTEK atau pelatihan ini yang cocoknya untuk pelaku usaha yang mana orangnya. Jadi tinggal kami istilahnya mengkontaknya mungkin dari situ, mengkontak kabupaten, oh ini butuh ini kalau bisa jadi pesertanya nanti. Itu sebagai contohnya Bu. Jadi istilahnya sangat bermanfaat sekali masalah ETB-nya dan juga istilahnya untuk pemasaran online-nya saya rasa istilahnya kami nggak terlalu ribet sebenarnya Pak. Jadi istilahnya yang penting istilahnya yang pertama dulu punya KTP elektronik. Kan gitu. Yang tadi yang saya bilang istilahnya masalah NPWP belum kami wajibkan, NIB wajib Bu. Jadi istilahnya kami mewajibkan memang harus ada NIB-nya dan kami lihat istilahnya cocok enggak, pantas enggak kami promosikan ini. Makanya adminnya nanti di situ me-add Ibu, ya silakan masuk gitu Bu. Jadi enggak bisa memang sembarangan masuk di sana. Tapi yang jelas itu TAB ini khusus untuk Kalimantan Tengah sendiri. Jadi banyak manfaatnya di sana. Mungkin Ibu bisa melihat produk-produk istilahnya dari yang sama dengan produk Ibu, istilahnya kemajuan-kemajuan atau inovasi dan kreatif dari pelaku-pelaku usaha di kabupaten-kabupaten lainnya. Itu. Jadi yang terpenting juga Pak, jadi istilahnya bukan kami menghiraukan tidak punya NPWP, apalagi tadi kan itu kami selalu BIMTEK pelatihan, kami selalu menyarankan istilahnya bahwa ada bantuan insentif dari pajak di bawah 500 juta itu belum dikenakan pajak, selalu kami apakan itu Bu. Kebanyakan memang istilahnya pelaku usaha, terus terang aja pelaku usaha takut bayar pajaknya Pak, padahal sudah istilahnya hanya cukup istilahnya melaporkan SPT tahunan saja, jadi istilahnya nanti nol hasilnya itu. Jadi itu yang belum memang sampai ke semua lapisan masyarakat atau pelaku usaha Bapak. Jadi istilahnya banyak manfaatnya. Selain itu namanya pengadaan pemerintah kan 40% Pak anggarannya untuk pelaku usaha itu masuk dari e-katalog ya kan, itu memang wajib ada NIB-nya dan ada NPWP-nya. Itu kalau tanpa itu tidak ada selain dari pembiayaan atau perbankan. Terima kasih. Jadi ETB ini sangat bermanfaat sekali. Selain pemasaran, program-program kami juga bisa dilihat Ibu sendiri di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Cumi yang punya usaha rotan. Ini sudah dijelaskan tadi bahwa begitu besar manfaat TAB ketika Ibu mendownload nanti akan banyak pendampingan, penawaran untuk pelatihan, kemudian usaha Ibu juga diketahui, Ibu juga memiliki daya kompetensi untuk saling
meningkatkan keahlian di dalam rotan itu sendiri, Bu. Jadi di-download saja di aplikasi Play Store-nya, Ibu download, ikuti aturan untuk bisa masuk sebagai di HP Ibu akan ada Tabe, aplikasi Tabe di tangan Ibu. Kemudian ke Bangkalteng tadi Ibu Ian yang punya usaha emping bertanya, nggak tahu hitung-hitungan bunga. Seperti apa Bangkalteng nih, meluncurkan kredit tapi nasabahnya harus kita kasih tahu seterang-terangnya, biar nggak terjebak di belakang, Bu ya. Oke, silahkan Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa nih Ibu Ian nih. Ibu Ian, 1,5% itu bukan setahun, bukan sebulan tapi setahun Ibu. Jadi kalau kita rupiahkan kurang lebih itu 80.000 setahun. Jadi Ibu sebulan hanya bayar 7.000 rupiah sebulannya. Jadi kalau kita asumsikan pinjaman 10 juta rupiah, Ibu itu hanya bayar sebulan itu 7.000 rupiah untuk bunganya. Jadi kalau kita bilang sama pentol seporsi lebih murah bunganya Bu daripada pentol seporsi. Seperti itu. Nah, selain itu juga kami juga akan ada namanya asuransi untuk peminjam. Kita sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap pelaku UMKM yang mengambil pinjaman Betang Berkah atau UMKM Berkah itu akan di-cover oleh asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau asuransinya kita bilang adalah sebulan itu kita bayar 23 ribuan ya, kurang lebih ya, 25 ribuan untuk satu orang, itu masih lebih murah bunganya pinjaman Bangkalteng Ibu. Nah terus Bangkalteng dapat apa ya Pak? Kita dapat pelaku UMKM-nya, sehingga kita bisa ada yang kita bisa naikkan, kita bisa buat mereka menjadi lebih naik kelas lagi seperti itu Ibu. Itu aja. Ada lagi Ibu pertanyaannya? Cukup jelas? Bu. Jadi hanya 7.000 rupiah per bulan. Kenapa? Iya, pokoknya selama setahun 10 juta rupiah Ibu cicil itu bunganya hanya 7.000 rupiah saja. Asumsi itu 80.000 setahun. Bukan per bulan 80.000-nya, tapi 80.000 setahun. Jadi sebulan hanya bayar 7.000 rupiah. Jadi lebih murah daripada pentol seporsi. Oke Ibu? Terima kasih. Jelas Ibu ya? Baik, jadi untuk pinjaman 10 juta gambarannya hanya kena bunga 80.000 itu selama 1 tahun. 1 tahun 80.000 dibagi 12 bulan. Dibagi lagi 30 hari sama dengan hanya dikasih. Inilah bentuk komitmen Bangkalteng untuk memberikan kemudahan, support daya dukung untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Pulang Pisau. Jadi jangan khawatir, ketika Ibu kredit tentu nanti menjadi keluarga besar Bangkalteng yang akan dilakukan pembinaan lanjutan. 80.000 mungkin dalam setahun Ibu punya bantuan, dapat bantuan apa, CSR dan sebagainya. Balik Bu itu, Ibu enggak hanya dikasih beban 80.000 setahun, tapi juga akan dapat bantuan-bantuan lain yang diluncurkan pemerintah. Kata Ibu sudah terpantau menjadi keluarga besar Bangkalteng, keluarga besar Tabe dan sebagainya. Syaratnya cuma satu, lengkapi dulu NPWP dan lain sebagainya. Cukup Bu ya? Oke, kita buka 2 penanya terakhir. Cukup Bu ya, 2 penanya terakhir boleh? Ya. Tolong dibantu untuk mikrofonnya, 2 penanya terakhir Bu ya. Nanti kalau kurang jelasnya boleh konsultasi ke Bangkalteng, ke Perpajakan, ke Tabe, Desperindak setempat ketika Ibu mungkin sulit mengakses untuk ke provinsi. Cukup di Desperindak Kabupaten Pulang Pisau. Silakan nama dan jenis usahanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsiani, usaha saya keripik pisang dari Mentaren. Yang saya tanyakan Pak, saya mempunyai hutang ke bank lain, apakah masih bisa hutang ke Betang Berkah itu? Ya, itu yang tanyakan Pak. Baik, terima kasih. Lanjut satunya. Satu lagi. Habis? Yang tanya habis Ibu? Cukup ya? Oke Kak, adalah satu lagi. Siapa? Angkat tangan Bu. Oke. Silakan. Oke. Mewakili dari ibu-ibu yang cantik di sebelah kanan. Untuk wajib pajak khususnya Bapak terima kasih telah hadir di acara
senam bersama Perwosi dalam rangka peringatan Hari Ibu serta gelar mini dan talkshow UMKM, IKM dan penyerahan CSR UMKM dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi. Terima kasih dari Bangkalteng Pusat juga telah hadir dan dari pimpinan pajak di Pulang Pisau. Mungkin yang dipertanyakan mungkin agak sedikit menyimpang lah, melenceng sedikit. Jadi yang mau dipertanyakan ini khususnya bagi orang tua yang sudah ibarat kata lansia lah. Apakah itu wajib untuk mengaktifkan ataupun update MPWP-nya? Sedangkan kan kita bisa lihat kalau orang lansia ini sudah mulai lupa, mulai pikun. Walaupun itu tidak untuk berusaha. Nah itu, mungkin itu yang saya tanyakan. Atau ada tambahan Ibu Asisten? Ya izin Bapak yang di depan, intinya gini, saya sering kali diberi pertanyaan atau orang bertanya, terutama yaitu mungkin orang-orang tua yang sudah purnawirawan, pensiunan, terkala dia mengupdate, karena sekarang kan zaman canggih ya, setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali pasti update, dan pastinya mereka itu persyaratan harus ada NPWP. Nah, kadang-kadang karena sudah ya manula, sudah tua kan nggak tahu tuh, udah sepuh, jadi NPWP apa sih itu? Nah, kita terangkan, itu ada wajib pajak kan, tapi loh kami kan tidak berusaha, kenapa harus wajib pajak gitu kan, ya itu, karena ini kan tidak aktif. Jadi apakah kalau memang persyaratan itu memang harus wajib dan pengertiannya tidak membayar, itu bagaimana? Jadi supaya kami juga bisa menyampaikan kepada orang-orang tua tersebut gitu. Jadi termasuk orang tua saya Bapak Ibu. Jadi sudah sepuh tolong dong. Nah, termasuk juga orang tua Mas Arif, karena rata-rata pensiunan purnawirawan, pensiunan TNI maupun Polri persyaratannya juga diminta NPWP itu. Ya. Baik, terima kasih kepada beberapa penanya. Nanti akan cukup ya. Oh, ada satu lagi dari UMKM ya. Boleh, Bu? Ya, silakan. Saya mau tanya sekali lagi berhubungan dengan pajak ya. Zaman sekarang kan anak-anak masih usia remaja, banyak juga yang sudah punya usaha sampingan ya. Yang ingin saya tanyakan, berapa batas usia yang dikenakan pajak? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu. Oke, cukup penanyanya, kita juga langsung dijawab saja. Ada beberapa penanya, ke bank dulu, ke Bank Kalteng dulu Pak, terkait dengan ketika punya pinjaman di bank lain, untuk mendapatkan pinjaman di Bank Kalteng masih boleh apa enggak? Terima kasih Ibu. Jadi kalau misalnya sudah ngambil pinjaman di bank tetangga, boleh nggak ngambil lagi ke bank Kalteng? Boleh, bertanya boleh. Tapi selama masih memenuhi kesanggupan bayar dari Ibu. Jadi kalau masih dihitung dari analisa kredit kami, hasil rasio pembayaran Ibu masih masuk, maka bisa diberikan. Tapi kalau memang di sini dari penghasilan Ibu untuk membayar angsurannya itu tidak memungkinkan, maka kami akan mohon maaf akan menolak seperti itu Ibu. Selama masih rasio yang masih masuk, silakan diajukan. Itu aja. Dan pastikan satu, tidak mengalami atau pernah mengalami keterlambatan bayar atau menunggak angsuran, itu aja. Cukup jelas ya Bu ya? Iya baik, terima kasih Ibu. Ya, baik, ke pajak tadi banyak hal terkait dengan NPWP, purnawirawan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa dari pajak, silahkan dijawab penanya tadi. Baik, terima kasih Ibu Deni atas pertanyaannya dan Pak Ferry nggih. Yang pertama terkait dengan pajak untuk orang tua kita lah ya, yang sudah sepuh-sepuh, sudah purnawirawan, sudah pensiunan. Secara umum bagi para penerima penghasilan yang sudah tidak aktif, tetapi masih masih dapat pensiunan rutin ya, itu kewajiban pajaknya bisa dinonaktifkan ya. Tetapi memang nanti kalau sudah dinonaktifkan tidak bisa lagi manakala berhubungan dengan bank menjadi tidak bisa mengajukan kredit lagi, karena dicek di situ memang harus aktif. Maka
kalau memang tidak berhubungan dengan perbankan atau mungkin instansi lain yang memang NPWP-nya harus aktif, dinonaktifkan saja sehingga tidak perlu lagi laporan bulanan. Karena penghasilan pensiunan secara umum ya, itu kan di bawah penghasilan tidak kena pajak sekitar 4.500.000 per bulan. Kan di bawah itu. Nah, itu maka kita rekomendasikan untuk dinonaktifkan. Tetapi kalau memang masih ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang berhubungan dengan bank, maka sekali lagi tidak bayar pajak, tetapi lapor SPT tahunan. Jadi kalau tidak nonaktif, maka kalau masih aktif ya, maka NPWP-nya kewajiban laporan setahun sekali. Dan itu online sebenarnya bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, nanti bisa datang ke kantor kami. Memang ada beberapa pensiunan yang datang ke kami udah pensiun. Tetapi kok masih ada himbauan untuk lapor pajak karena memang belum melaporkan ke kami, belum mengajukan nonaktif. Jadi kami juga tidak tahu ya. Itu yang pertama. Jadi dikomunikasikan saja. Kemudian untuk Ibu tadi ada usia remaja yang sudah punya penghasilan ya. Jadi mulai usia berapa ya kewajiban pajak melekat, sebenarnya manakala sudah punya KTP, seseorang itu kan sudah dianggap dewasa ya, maka dia sudah bisa mengaktifkan NIK-nya menjadi NPWP ya. Jadi sepanjang sudah punya penghasilan ya, karena penghasilan ini kadang-kadang di bawah PTK, di bawah 500 juta pun ya, misalnya di bawah PTKP pun kadang-kadang diminta NPWP misalnya untuk kalau yang sekarang sedang ramai YouTuber gitu ya. YouTuber ini kan dari pihak YouTube-nya kan minta NPWP itu. Dari TikTok misalnya, karena di sini juga ada influencer Pak, dan cukup ramai juga ya. Itu maka akan diminta NPWP-nya ya. Jadi sepanjang sudah punya KTP bisa mengaktifkan NPWP-nya. Saya kira itu. Baik, terima kasih gambarannya Pak Teguh dan narasumber lainnya. Kita sudah mencapai puncak acara kita untuk Talkshow UMKM hari ini. Tapi yang jelas di terakhir masa-masa waktu kita juga kita akan ke Diskop dulu Pak untuk memberikan pesan-pesan penguatan untuk UMKM di Pulang Pisau. Nanti juga bapak-bapak lain juga akan menyampaikan pesan-pesan moralnya untuk mereka mempunyai semangat yang jangan takut pajak, kemudian jangan takut kreditnya, nah seperti apa gambarannya biar tidak punya ada rasa kekhawatiran untuk berusaha di Pulang Pisau, pengembangan usahanya. Kira-kira dari Diskop sendiri penguatan seperti apa yang Bapak berikan untuk para pelaku UMKM di Pulang Pisau ini? Silakan. Ya terima kasih Pak. Jadi ya yang pertama saya istilahnya melihat dari UMKM Pulang Pisau mungkin sudah banyak yang sudah memiliki NIB-nya, tapi kemungkinan masih banyak juga yang belum punya NIB. Jadi kami harap istilahnya yang belum punya, seperti saya bilang tadi Pak, bisa langsung di download, bisa beli Play Store bisa, kemudian melalui website juga bisa. Dan langsung juga secara offline-nya langsung ke Dinas Perindustrian Koperasi Pulang Pisau juga ke kantornya bisa, nanti pasti dibantu oleh rekan-rekan di sana. Dan yang kedua harapan kami jadi istilahnya semua Pulang Pisau di sini langsung mengakses nanti atau mendownload langsung di aplikasi Tabe Tangan Berkah. Itu enak aja, mungkin bisa dilihat ada di sini langsung di Play Store ini ada lambangnya. Jadi istilahnya ada lambang langsung Tabe aja langsung ada di sana. Jadi istilahnya penguatan kami di sana. Jadi istilahnya informasi program-program kami pasti kami mulai 2024 ini sudah kami istilahnya berikan informasi di sana. Soalnya sebagai contoh Bapak Ibu, jadi istilahnya kemarin kan kami ada dari bantuan provinsi masalah bantuan produktif itu nggak semua tahu informasi pelaku usaha tuh. Jadi istilahnya saya tanya ada pelaku usaha, saya nggak tahu informasinya Pak, nggak nyampe gitu Pak. Jadi itu dah istilahnya alasan kami tersendiri untuk membuat aplikasi Tabe. Jadi kami harapkan ke pelaku usaha selain dari nomor induk berusaha sendiri yang notabene itu istilahnya daftar usaha, istilahnya usaha kita sendiri seperti istilahnya KTP itu. Jadi penggunanya tanpa istilahnya Bapak Ibu punya NIB, saya rasa nggak bisa naik kelas.
karena berhubungan juga dengan perizinan berikutnya seperti PYRT, seperti istilahnya halal dan lain-lain, dan menyangkut juga masalah istilahnya pengadaan ya juga sama dengan istilahnya pembiayaan juga gitu. Jadi harapan kami semua UMKM di Pulang Pisau punya nanti sudah punya semuanya namanya nomor induk berusaha. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan sekali lagi pegang HP-nya, yang penting ada paket data, download Tabe, cari di Play Store, install dan ikuti untuk bisa menjadi untuk memiliki akun Tabe tersebut. Ke Bang Kalteng, ada pesan-pesan apa yang disampaikan untuk penguatan modal, keyakinan untuk berani masuk ke halaman kantor Bang Kalteng, mengambil posisi untuk penambahan modal mereka. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi pesan dari Bang Kalteng adalah jangan pernah berhenti bermimpi, karena kami akan membantu mimpi-mimpi itu untuk diwujudkan. Dengan apa? Kita punya 4P, pelatihan, permodalan, pendampingan, dan pemasaran. Sesuai arahan dari Bapak Gubernur, kita mempunyai slogan selalu berkah, UMKM selalu berkah, yaitu sentra layanan pelaku usaha UMKM selalu berkah. Jadi harapan kami para pelaku UMKM yang ada di Pulang Pisau khususnya bisa berkembang dan naik kelas dengan berdampingan dengan Bang Kalteng di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Semoga Bang Kalteng bisa menjadi mitra, meraih sukses untuk para pelaku UMKM di Pulang Pisau ini. Terima kasih. Baik, ke Pak Pajak, ya Pak Teguh, kira-kira dengan minimnya informasi masyarakat UMKM dengan pajak ini, apa yang disampaikan ini kira-kira? Baik, jadi sekali lagi menegaskan bahwa kalau tadi disebutkan oleh dari Bang Kalteng, kalau kita ingin naik kelas maka kita perlu menyiapkan perangkatnya. Salah satu perangkatnya NPWP, dan NPWP bisa didaftarkan dengan mudah, gratis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendapatkan pesan dari pimpinan, termasuk dari Pak Menpan RB, bahwa kami juga diminta untuk memfasilitasi UMKM, dan salah satu yang kami programkan di KP2 KP Pulang Pisau, walaupun masih terbatas ya, itu juga membantu UMKM yang terkait dengan saran pemasaran, spanduk nama itu. Kalau ada yang membutuhkan silahkan datang ke kantor kami akan buatkan apa namanya, karena ada program sahabat UMKM ya. Jadi beberapa di UMKM di Pulang Pisau sudah kita bantu untuk sarana marketingnya. Saya kira itu dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak kemudahan, banyak keuntungan, banyak peluang ketika Anda sebagai pelaku usaha kecil memiliki keberanian untuk berusaha. Yang jelas mimpi Bapak Ibu untuk menjadi maju, berkompetisi di era digital akan semakin terbuka. Inilah saatnya Bapak Ibu bangkit memajukan UMKM yang ada di Pulang Pisau. Semoga pertemuan kita bermanfaat untuk kita semua dalam rangka untuk pengembangan UMKM yang ada di Pulang Pisau. Terus maju UMKM Pulang Pisau, Kalimantan Tengah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di Talkshow UMKM hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.